Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ridhar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh. Selamat menyaksikan. Setiap negara di belahan dunia manapun tentu saja harus melakukan pembangunan di setiap sektor, baik negara maju, negara berkembang, ataupun negara yang terkebelakang. Lalu, apa fungsi dari peta dan citra penginderaan jauh untuk keperluan pembangunan? Jadi, fungsi utama dari peta dan citra penginderaan jauh itu adalah dasar yang nantinya akan digunakan untuk memperhitungkan bagian mana saja yang akan dibangun dari setiap sektor. Dan kita mulai dari sektor atau bidang transportasi. Dalam pengembangan dan perencanaan jaringan transportasi sangat terbantukan oleh peta dan citra penginderaan jauh. Lalu, mengapa harus memanfaatkan dua instrumen tersebut? Kenapa tidak hanya menggunakan peta? Padahal pada peta sudah terdapat informasi dari permukaan bumi, bahkan sudah dilengkapi juga dengan simbol-simbol, sehingga kita lebih mudah untuk memahami kondisi dari setiap wilayah. Atau sebaliknya, kenapa kita tidak langsung menggunakan citra dari penginderaan jauh? Karena citra dari penginderaan jauh tentu saja selalu diupdate, selalu diperbaharui, berbeda dengan peta yang mungkin diproduksi hanya 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun sekali. Seperti yang kita ketahui, peta dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah peta umum, dan yang kedua adalah peta tematik. Peta umum memuat berbagai macam informasi yang umum yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya, peta tematik atau peta khusus itu memuat informasi-informasi tertentu yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya, citra dari penginderaan jauh. Itu adalah hasil dari proses penginderaan jauh atau indraja yang diambil menggunakan sensor dan wahana. Sebenarnya, keberadaan dari peta dan citra penginderaan jauh itu adalah untuk saling melengkapi. Kolaborasi dari peta dan citra dari penginderaan jauh itu nantinya akan membantu dalam proses pembangunan, sehingga hasil dari proyek pembangunan tersebut dapat bertahan lama ataupun dapat terhindar dari kerusakan dan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Tentu saja, pemerintah membangun infrastruktur bertujuan untuk bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama, sehingga bisa membantu aktivitas ekonomi dari masyarakat. Apabila setiap proyek yang dilakukan ataupun dilaksanakan tidak direncanakan dengan baik, lalu nantinya hancur atau rusak, nantinya itu dapat menimbulkan kerugian bukan hanya bagi pemerintah, namun juga untuk masyarakat secara umum. Sekarang kita masuk ke manfaat penginderaan jauh untuk perencanaan jaringan jalan. Membangun jalan itu sama halnya seperti mencari jodoh. Tidak bisa sembarangan, karena dalam membangun jalan ataupun mencari jodoh itu banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Dalam membangun jalan, tentu saja kita ingin jalannya dapat berfungsi dengan maksimal, lalu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Karena dalam biaya membuat jalan itu tidaklah murah. Begitu pula dengan mencari pasangan. Tentu saja kita ingin mencari pasangan yang baik, pasangan yang setia, bahkan kalau bisa, hubungan yang dijalin itu bisa berlanjut sampai ke tahap yang lebih serius. Perencanaan pembangunan jaringan jalan yang akan dibangun dilakukan dengan mempertimbangkan peta dan penginderaan jauh di wilayah setempat. Tujuannya adalah untuk mempermudah penentuan titik jalur jalan, halte bus atau busway, dan terminal, rekayasa lalu lintas, rute angkutan umum, dan jalur alternatif. Yang kedua adalah untuk perencanaan jalur rel kereta api. Pembangunan rel kereta api itu umumnya dilakukan di lahan yang datar. Oleh karena itu, apabila terdapat permukaan lahan yang tidak datar, itu harus didatarkan. Karena permukaan tanah yang bergelombang itu bisa menghambat perjalanan kereta api. Pembangunan rel kereta api selain harus datar juga tidak boleh berkelok secara tajam. Karena proses pengereman yang ada di kereta api itu berbeda dengan rem yang ada di alat transportasi yang lainnya. Sehingga diupayakan sekali apabila terdapat belokan, itu belokannya tidak boleh terlalu tajam. Pemanfaatan penginderaan jauh dan SIP untuk proses penentuan jalur rel kereta api lebih efektif dan efisien. Manfaat citra penginderaan jauh
yaitu untuk memperoleh data parameter dalam menentukan lokasi jalur rel kereta api menuju lokasi perencanaan pembangunan. Dengan metode ini, perencanaan jalur rel kereta api membutuhkan waktu lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Parameter fisik penentuan jalur kereta api yaitu penggunaan lahan, jaringan jalan, informasi hidrologi, jenis tanah, litologi, dan informasi kebencanaan. Pada pengembangan jalur rel kereta api baru, peta penggunaan lahan di daerah sekitarnya sangat diperlukan. Informasi ini berguna untuk mengetahui dampak pembangunan bagi daerah yang ada di sekitarnya. Kita lanjutkan dengan pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk transportasi laut. Transportasi di laut juga ada, dan alat transportasinya adalah kapal. Nahkoda atau supir kapal itu tidak sembarangan melayarkan kapalnya, karena kapal itu juga mempunyai rute-rute tertentu, karena tidak semua perairan bisa dilalui oleh kapal. Oleh karena itu, pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh sangat bermanfaat. Citra penginderaan jauh dimanfaatkan untuk pengembangan sistem jaringan transportasi laut. Sebagai contoh, untuk mengetahui kedalaman laut, serta penentuan lokasi pembangunan pelabuhan seperti dermaga, gudang, dan jaringan jalan. Citra penginderaan jauh sangat berguna untuk menentukan jalur pelayaran yang aman saat kapal berlayar di perairan yang dangkal. Penggunaannya mudah, daerah cakupan luas, dan memiliki resolusi spasial yang tinggi. Kita lanjutkan dengan pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk transportasi udara. Ya, jadi di udara juga terdapat arus lalu lintas, dan moda transportasinya adalah pesawat. Di udara memang tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas seperti halnya yang ada di darat. Namun, pesawat juga tidak bisa dioperasikan secara sembarangan, karena nanti bisa berpotensi terjadinya tabrakan antar pesawat dan tidak terganggunya sistem komunikasi yang ada di pesawat. Perencanaan dan pengembangan jaringan transportasi udara memerlukan penataan sistem yang terpadu, andal, dan terarah. Kegiatan penerbangan domestik dan internasional di seluruh bandara dapat menunjukkan informasi tentang perkembangan transportasi udara. Oleh karena itu, dalam perencanaannya memerlukan data yang tepat untuk mendukung pembangunan di bidang transportasi udara. Data yang disajikan ini meliputi data lalu lintas pesawat, penumpang, barang, bagasi, dan pos menurut bandar udara asal dari tujuan, serta produksi perusahaan penerbang di Indonesia untuk penerbangan dalam negeri atau luar negeri. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh yang kedua adalah untuk tata guna lahan. Penggunaan tata guna lahan itu berkaitan dengan aktivitas manusia dalam pengolahan lahan. Mengelola lahan itu tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, karena harus mempertimbangkan dampaknya nanti di masa yang akan datang. Data penggunaan lahan dan penutup lahan sangat penting untuk perubahan perencanaan pembangunan. Kebutuhan manusia terdapat ketersediaan lahan diakomodasi melalui tata guna lahan yang terencana dan terarah. Keterkaitan lahan sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan tepat guna dan peruntukannya. Bagian A. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan ataupun perdesaan. Jumlah penduduk yang selalu bertambah di semua wilayah, namun luas wilayah yang tetap, lambat laun akan menimbulkan permasalahan kependudukan. Oleh karena itu, upaya tata guna lahan permukiman sangatlah penting, dan upaya ini akan lebih mudah untuk dilaksanakan apabila dibantu dengan adanya peta dan citra penginderaan jauh. Data penginderaan jauh menyajikan informasi berupa sebaran wilayah, kondisi wilayah, dan arah perkembangan permukiman. Melalui citra penginderaan jauh skala besar dapat diperoleh secara detail dan akurat mengenai kondisi di lapangan. Selanjutnya peta. Yang dibutuhkan untuk penentuan lokasi permukiman antara lain adalah peta rupa bumi, peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, dan peta persebaran mata air. Dengan demikian, pihak pengembang permukiman atau pemerintah dapat menentukan lokasi yang tepat untuk kawasan permukiman. Selanjutnya, untuk sektor pertanian dan perkebunan. Citra penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Penyiapan lahan, masa pertumbuhan, dan perkembangannya perlu dipantau agar angka produktivitas optimal. Pemantauan tanaman dapat dilakukan dengan pemanfaatan data satelit. Citra penginderaan jauh dengan resolusi yang tinggi memudahkan untuk perhitungan dan prediksi hasil produksi pertanian ataupun perkebunan. Adapun untuk peta yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan adalah yang pertama, peta topografi, berguna untuk menentukan ketinggian tempat. Informasi ini dapat menunjukkan potensi suhu dan curah hujan serta kemiringan lereng. Yang kedua adalah peta tanah, berguna untuk melihat persebaran jenis tanah sehingga dapat dijadikan acuan dalam menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah. Yang ketiga, peta geologi,
berguna untuk melihat karakteristik batuan yang ada di wilayah yang akan dijadikan lokasi pertanian ataupun perkebunan. Yang keempat, peta kepadatan penduduk, berguna untuk memprediksi jumlah tenaga kerja dalam kegiatan pertanian ataupun perkebunan. Yang kelima, peta tingkat pendidikan penduduk, berguna untuk menganalisis kemampuan sumber daya manusia. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat menghasilkan inovasi baru dalam bidang pertanian ataupun perkebunan. Manfaat dari peta dan citra penginderaan jauh selanjutnya adalah untuk monitoring perubahan lahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati perubahan dari setiap wilayah yang ada di Indonesia. Monitoring perubahan lahan di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan citra satelit. Keberadaan citra satelit dengan berbagai sumber data memudahkan pemantauan perubahan lahan. Dalam proses ini, penginderaan jauh berperan besar dalam mengorganisir ruang seperti tata guna lahan sebagai pemantauan atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan mudah dan efisien. Nantinya, hasil dari pemanfaatan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah dalam menentukan pembangunan di masa yang akan datang, sehingga pembangunan tetap bisa dilaksanakan namun tidak merusak lingkungan yang dapat berdampak buruk di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, keuntungan pemanfaatan penginderaan jauh dan juga peta dalam pembangunan. Penginderaan jauh dan juga peta bermanfaat dalam kegiatan survei serta monitoring sumber daya alam dan lingkungan. Setiap wilayah bisa diamati dengan detail dan mudah dengan memanfaatkan penginderaan jauh dan juga peta. Citra satelit yang digunakan di bidang perencanaan adalah citra satelit yang beresolusi tinggi seperti Worldview, QuickBird, Iconos, GeoEye, dan Pleiades. Kelebihan dari penginderaan jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama, data dapat diperoleh dengan cepat. Yang kedua, objek di permukaan bumi terlihat lebih aktual, cakupan daerah yang lebih luas, gambar yang relatif lengkap, dan sifat gambar yang permanen. Yang ketiga, penampilan gambar 3 dimensi. Yang ketiga, benda yang tidak tampak dapat divisualisasikan sehingga objek memungkinkan untuk dikenali. Yang kelima, citra penginderaan jauh mampu menggambarkan kenampakan objek yang sulit untuk dijangkau melalui pengamatan langsung di lapangan. Yang keenam, penginderaan jauh merupakan satu-satunya cara memetakan daerah terdampak bencana alam secara cepat saat terjadi bencana, seperti daerah terdampak banjir, gempa, dan erupsi gunung api. Dan yang terakhir, penginderaan jauh mampu menyajikan data atau informasi ke ruangan secara cepat, tepat, dan akurat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.